Saat ini Amerika Serikat menjadi negara yang warganya paling banyak terpapar COVID-19, sehingga Amerika Serikat menerapkan lockdown untuk menangani pandemi COVID-19. Dan pusat penyebaran COVID-19 ada di kota New York dengan 53.455 kasus, di mana 883 orang meninggal dunia. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di negeri Paman Sam, kita sudah terhubung melalui Skype dengan WNI yang juga Director of Jamaica Muslim Center, Syamsi Ali, yang saat ini berada di kota New York. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Samsi. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan diterapkannya lockdown di Amerika Serikat secara umum, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, memang sejak minggu kemarin, larangan untuk keluar rumah kecuali untuk sebuah urusan yang sangat penting sudah diperlakukan sebenarnya. Tapi baru 2 hari yang lalu ini memang diperlakukan lockdown. Dalam artian memang pelarangan ketat ya untuk keluar dari rumah, kecuali untuk kebutuhan primer yang sangat mendasar, misalnya beli makanan dan lain sebagainya. Hingga pagi ini sudah ada sekitar 2.200-an di Amerika Serikat secara keseluruhan meninggal dunia, hampir 800 di kota New York. Dan rumah sakit sangat padat, bahkan agak kewalahan menangani pasien. Sehingga Javits Center, salah satu tempat pameran terbesar di kota New York, sekarang ini menjadi rumah sakit darurat. Bahkan kemarin Presiden Trump juga mengirim satu kapal laut untuk dijadikan rumah sakit sementara. Jadi memang agak krisis di kota New York ini karena menjadi epicentrum. Saya kira Amerika sekarang menjadi negara terbesar dalam hal kasus corona ini. Apa yang Anda lihat dari proses evaluasi atau pengetesan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat sehingga bisa mendapatkan angka yang begitu banyak? Ya, saya kira ada 2 hal. Yang pertama, itu menunjukkan bahwa ada kepedulian dari masyarakat untuk segera melakukan tes, sehingga banyak yang ketahuan. So, saya khawatir juga di beberapa negara hanya karena ketidakpedulian sehingga tidak ketahuan. Karena penyebaran penyakit ini memang seringkali tidak terasa. Orang yang seperti sehat tapi ternyata kena. Jadi itu menunjukkan bahwa di Amerika ada keterbukaan, masyarakat ingin dites, dan tentunya juga kesiapan pengetesan itu ada. Tapi di satu sisi kita memang menyayangkan juga bahwa sejak awal munculnya kasus ini, pemerintah Amerika dalam hal ini Presiden Donald Trump tidak mengambil serius, sehingga menjadi salah satu poin kritikan dari masyarakat bahwa awalnya Donald Trump menganggap ini barangkali hanya hoax atau barangkali dianggap sebagai politisasi dari Partai Demokrat ketika itu. Tapi ternyata ini sesuatu yang sangat serius dan cukup kewalahan saya kira dalam menangani hal tersebut. Juga menjadi perdebatan umum dalam hal healthcare atau sistem pertahanan kesehatan di Amerika yang sekarang ini kan sedang musim pilpres ya, sehingga isu ini menjadi isu politik juga di kalangan para politisi di Amerika Serikat. Artinya di sana suasana di kota New York terutama sudah mulai sepi ya Pak. Lantas apakah ada sanksi yang diberikan kepada warga yang tidak taat akan aturan lockdown ini? Karena beberapa video yang sempat viral di media sosial, anak-anak muda masih terus melakukan sosialisasi di luar rumah. Iya, kalau di kota New York memang sejak beberapa hari yang lalu sudah sepi ya. Kota New York itu kan kita kenal sebagai never sleep city ya, kota yang tidak pernah tidur. Tapi sekarang ini begitu sangat sepi, kalau kita ke Times Square misalnya, sangat jarang ada orang yang berjalan. Barangkali anak-anak muda yang pernah ada di video-video itu bukan di kota New York, tapi ada di Florida ya. Kalau di kota New York memang alhamdulillah sebagian besar penduduknya cukup taat. Mengenai sanksi, saya belum dengar sanksi apa yang akan dikenakan bagi mereka yang keluar rumah jika tidak membutuhkan sesuatu yang mendesak. Tapi yang pasti saya kira masyarakat tahu betul akan the magnitude, akan bahaya sekali daripada penyakit yang bersebaran ini. Dan karenanya mereka sudah cukup taat dan tinggal di rumah masing-masing. Saya melihat bahwa beberapa teman-teman yang biasanya selama ini susah untuk tinggal di rumah ternyata juga bisa tinggal di rumah, termasuk saya sendiri, karena memang kita tahu betul bahaya daripada penyebaran penyakit ini. Lantas bagaimana dengan kondisi rumah-rumah ibadah termasuk masjid di sana? Apakah kemudian jamaah menjalankan anjuran untuk tidak ke masjid untuk melakukan ibadah? Bahkan sebenarnya sebelum ada lockdown dan sebelum ada anjuran untuk tinggal di rumah-rumah, kami masyarakat Muslim sudah mengambil inisiatif untuk sementara tidak sholat Jumat dan tidak melakukan sholat jamaah.
Karena kita sadar betul bahwa penyebaran penyakit ini umumnya dan yang tercepat adalah ketika terjadi human interaction, sentuhan antara manusia. Dan oleh karenanya sementara masjid-masjid kita tutup, sholat Jumat kita tiadakan, sholat jamaah juga kita tiadakan, demikian juga pengajian-pengajian yang melibatkan banyak orang juga kita tiadakan. Jadi alhamdulillah masyarakat Muslim dan masyarakat agama lain juga mentaati aturan tersebut, sehingga kita sepakat bahwa untuk sementara ibadah di rumah-rumah ibadah apa saja ditiadakan di kota New York. Besok hari Senin kami ada pertemuan dengan Community Affairs dari dari kantor wali kota New York untuk bicarakan Ramadan yang akan datang, kemudian hari-hari besar lainnya yang akan datang, bagaimana kita akan masukinya dengan cara aman dari penyebaran penyakit tersebut. Pak Syamsi, ini ada perbedaan nggak Pak? Perbedaan dari tenaga kesehatan yang melayani warga negara Amerika dengan warga negara dari luar negeri, misalnya dari Indonesia misalnya. Apakah ada kedodoran ketika melakukan melakukan penanganan terhadap para warga negara dari negara lain? Tidak ada demikian di Amerika. Di Amerika itu kalau ada yang emergensi, maka tidak akan ditanya status kamu apa. Apakah kamu legal di Amerika atau tidak legal di Amerika, semua akan ditangani. Itulah kemanusiaan yang ada di Amerika saya kira. Apalagi kalau memang dilihat dari latar belakang negaranya saja, itu tidak akan ditanyakan. Semua manusia di Amerika itu akan mendapatkan pelayanan yang sama. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir. Juga pada teman-teman yang merasa tidak legal di Amerika Serikat, kalau ada indikasi, ada simptom, langsung saja ke rumah sakit karena itu tidak akan ditanya. Biasanya di Amerika itu akan ditanya apakah kamu kemampuan ada jaminan kesehatan atau tidak, itu setelah selesai penanganan. Jadi tidak akan ditanya dulu kamu punya duit, kamu ada jaminan kesehatan, atau kamu latar belakangnya apa, status visa kamu apa, tidak akan ditanya di Amerika. Semua akan ditangani secara merata dan equal ya di Amerika Serikat. Kalau Pak Syamsi sendiri melakukan komunikasi yang intens nggak Pak dengan teman-teman WNI yang ada di sana? Bagaimana kemudian koordinasi juga dengan KBRI yang ada di New York? Ya, saya kira perwakilan semua mengambil tanggung jawab ya, mengingatkan masyarakat kita untuk berhati-hati, dan kita juga di masyarakat saling komunikasi untuk saling mengingatkan. Pagi ini saya baru mendapat berita ada satu WNI kita di kota New York meninggal karena corona. Beliau di bisnis limousine dan istrinya alhamdulillah tidak kena, tapi suaminya meninggal pagi ini atau tadi malam. Kita melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh agama juga, demikian juga tokoh-tokoh masyarakat, dan tentunya perwakilan Indonesia yang ada di Amerika, baik di KBRI maupun di KJRI, melakukan tugas yang sama untuk senantiasa mengingatkan masyarakat kita agar berhati-hati. Baik, terima kasih perbincangannya malam hari ini Bapak Syamsi Ali, warga negara Indonesia yang juga sebagai Director of Jamaica Muslim Center yang berada di New York. Semoga Anda selalu sehat.